Allah Bapa, kami mengakui bahwa objek penyembahan kami adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Walaupun ada paham-paham keliru atau bidat terkutuk yang menyatakan bahwa hanya Allah Bapa saja adalah Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Dan hanya Allah Bapa saja objek penyembahan. Tetapi kami percaya dan kami menyatakan bahwa Yesus adalah objek penyembahan kami bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena ketuhanan Yesus yaitu divinity Yesus adalah sama dengan divinity Bapa dan kekekalan Yesus adalah sama dengan kekekalan Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami memulai membaca dan membahas firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan baca dan membahas Markus 12 ayat 28 sampai 31. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Saya akan baca kedua ayat, yaitu Markus 12 ayat 28 dan 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Frasa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Authorized Version, the Lord our God is one Lord. Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Ini adalah ayat kutipan dari Ulangan 6 ayat 4. The Lord our God is one Lord. Kata one Lord, kata one dalam bahasa Ibrani Echad dan dalam bahasa Yunani Heis, yang berarti to unite atau be united as one. Kalau to unite, mempersatukan. Be united as one, bersatu menjadi satu. Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Kata satu di sini adalah one in unity, yaitu satu dalam persatuan. Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Satu artinya one in unity, yaitu satu dalam persatuan. Ada contoh satu yang mengartikan one in unity dalam kitab suci, Kejadian 11 ayat 6 dan Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 21 sampai 23. Sekarang kita mau baca Kejadian 11 ayat 6 yang menyatakan kata satu yang mengartikan one in unity, satu dalam persatuan. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana." Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa. Dalam Authorized Version, mereka ini satu bangsa. The people is one. One, yaitu one in unity. Satu dalam persatuan. Ada 3 pribadi terpisah yang disebut Allah dan Tuhan dalam kitab suci. Sehingga one in unity menjadi arti sebenarnya di Markus 12 ayat 29, satu Tuhan,
satu Kyrios. Kalau di Ulangan 6 ayat 4, satu Tuhan, satu Jehovah. Sekarang Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dalam Authorized Version, Tuhan adalah the Lord. Kasihlah Tuhan Allahmu, Tuhan, the Lord. Kata the Lord menunjukkan satu Tuhan, yaitu Tuhan yang dipersatukan dalam Markus 12 ayat 29. Dan satu Tuhan menunjukkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ketiganya adalah satu. Satu Tuhan adalah Allah kita. Satu Tuhan adalah objek penyembahan kita. Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa satu Tuhan adalah Bapa sendiri. Bapa saja objek penyembahan, bukan siapapun. Yang menyangkal Trinitas tidak bisa disebut sebagai orang Kristen, termasuk Pendeta Erastus Sabtono. Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa hanya Bapa saja, Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Dan Pendeta Erastus Sabtono menyatakan juga bahwa Bapa saja satu-satunya objek penyembahan. Paham ini sama dengan Mormon, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yang tidak mengizinkan menyembah Yesus dengan asumsi bahwa Yesus adalah saudara Lucifer. Ada satu Tuhan dan ada juga satu Allah. Ada sebutan satu Tuhan dan juga satu Allah. Kalau satu Tuhan di Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 yang telah kita bahas. Ada satu Allah di Malaki 2 ayat 10. Sekarang kita mau baca Malaki 2 ayat 10, satu Allah. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Kata satu Allah menunjukkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ketiganya adalah satu. One. In unity. Di Efesus 3 ayat 9 dalam King James Version, God who created all things by Jesus Christ. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Itu berarti Allah Bapa telah menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 2. Sekarang kita mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 yang bersaksi tentang Allah Tritunggal. Kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Saya baca kembali 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Kata satu mengartikan satu dalam persatuan, one in unity. Sebenarnya kata satu memiliki dua arti, yaitu satu dalam persatuan, one in unity, dan juga one in number. Kata satu di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 menunjukkan satu dalam persatuan, one in unity, seperti halnya di Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 21 sampai 23. Sekarang satu dalam arti one in number, satu dalam jumlah. Kita mau bahas
Ketiga pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus disebut sebagai satu dalam jumlah masing-masing dan individualitas dalam kitab suci. Sekali lagi saya katakan, tentang satu dalam arti satu dalam jumlah, yaitu one in number. Ketiga pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus disebut sebagai satu dalam jumlah masing-masing dan individualitas dalam kitab suci. Ada satu Allah Bapa, satu Tuhan Yesus Kristus, dan satu Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dan Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Jadi, ada tiga pribadi yang terpisah dalam individualitas ilahi dan pluralitas ilahi. Bapa disebut Allah, 1 Korintus 8 ayat 6. Anak disebut Allah, Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Ibrani 1 ayat 8, Yohanes 1 ayat 1 dan 2, dan Injil Yohanes 20 ayat 28. Dan Roh Kudus disebut Allah, Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Sebagai pribadi individu masing-masing dapat disebut Allah, dan secara kolektif ketiga pribadi ilahi dapat disebut satu Allah, karena persatuan mereka yang sempurna. Kata Allah digunakan baik sebagai kata tunggal atau jamak, seperti bahasa Inggris sheep, domba. Karena keilahian dan kekekalan Tuhan Yesus sama dengan keilahian dan kekekalan Bapa. Selanjutnya kita mau baca Yohanes 4 ayat 24 yang menyatakan objek penyembahan kita. Kita baca Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dalam Williams translation, God is a spiritual being. Allah adalah oknum roh. Bukan hanya Allah adalah oknum roh. Serafim, kerub, penghulu malaikat, malaikat biasa, kuda roh, dan lain-lain juga adalah pribadi roh. Namun, objek penyembahan kita adalah satu Allah, oknum roh. Objek penyembahan kita adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa adalah pribadi roh, Firman adalah pribadi roh sebelum berinkarnasi. Roh Kudus juga adalah pribadi roh, dan ketiganya adalah satu. Dan satu Allah adalah objek penyembahan kita. Ada paham yang keliru bahwa hanya Bapa saja roh, oknum roh. Hanya Bapa saja objek penyembahan. Yang menganut paham ini adalah Gereja Suara Kebenaran Injil yang dipimpin oleh Pendeta Erastus Sabtono. Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa hanya Bapa saja, Hotheos, the God, satu-satunya Allah yang benar. Hanya Bapa saja, the self-existent one. Maka hanya Bapa saja objek penyembahan kita. Dalam buku Allah Tritunggal halaman 214. Dan Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa hormati Yesus, tetapi tidak seperti hormati Bapa. Paham ini sama dengan agama Islam dan Saksi Yehova dan Mormon yang tidak mengizinkan umatnya menyembah Yesus. Iman kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya objek penyembahan kita. Anak domba, yaitu Tuhan Yesus dihormati, disembah. Sama seperti Bapa dihormati dan disembah. Dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14 dan Yohanes 5 ayat 23. Allah itu roh. Itu berarti Allah Bapa adalah oknum roh. Allah Firman adalah oknum roh. Dan Allah Roh Kudus adalah oknum roh. 2000 tahun yang lalu, Firman yang adalah roh menjadi daging. The Word
became flesh. Firman itu telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14, New King James Version. Dengan tubuh daging, Tuhan Yesus hidup di bumi selama 33 tahun. Dengan tubuh daging, Yesus mati di kayu salib dengan curahkan darah untuk pengampunan dosa manusia. Dan dengan tubuh daging itu, Yesus telah bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan kebangkitan tubuh jasmani. Sekarang kita mau baca Injil Lukas 24 ayat 39. Tuhan Yesus menyatakan dirinya setelah kebangkitan tubuh jasmani kepada murid-muridnya. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Kata hantu dalam Authorized Version, a spirit. Itu pribadi roh. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pribadi roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Itu berarti Tuhan Yesus bangkit bukan dengan tubuh roh yang Tuhan memiliki sebelum berinkarnasi. Tetapi Yesus bangkit dengan tubuh daging. Dengan tubuh daging itu pula Yesus naik ke surga. Maka dalam pengakuan iman rasuli ada kalimat bahwa aku percaya kebangkitan tubuh. Kalimat aku percaya kebangkitan tubuh mengandung dua arti. Pertama, aku percaya kebangkitan tubuh jasmani Yesus. Kedua, aku percaya kebangkitan tubuh jasmani kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan tubuh kebangkitan. Wahyu 1 ayat 7. Akan tetapi, Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa hanya Allah Bapa adalah Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Roh Kudus, rohnya Bapa, bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Maka hanya Allah Bapa, Hotheos the God, Yesus a God, Allah kecil. Maka hanya Allah Bapa adalah objek penyembahan. Menurut teologi corporeality Pendeta Erastus Sabtono, hanya Bapa saja, the self-existing one, yang ada dengan sendirinya, yaitu I am, aku adalah aku. Dinyatakannya pula bahwa Yesus Kristus bukanlah the self-existing one. Yesus Kristus bukan I am, dengan asumsi bahwa Yesus diperankan oleh Bapa pada suatu saat dalam kekekalan. Buku Allah Tritunggal, halaman 214. Sulit disangkali kenyataan bahwa hanya Bapa yang bisa berhipostasis sebagai self-existing. Buku Allah Tritunggal, halaman 300. Harus diingat bahwa hanya Bapa yang memiliki keadaan self-existing. Karena Bapa saja self-existing one, karena Bapa saja Hotheos, satu-satunya Allah yang benar, maka yang layak dan pantas disembah adalah Bapa saja, bukan siapapun. Karena Bapa saja Hotheos, maka Bapa saja satu-satunya objek penyembahan. Saya baca buku Allah Tritunggal Dr. Erastus Sabtono dalam halaman 214. Pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24 hendak menegaskan bahwa sesungguhnya objek satu-satunya yang layak dan pantas disembah adalah Bapa, bukan siapapun. Sekarang kami menyatakan bahwa Yesus adalah the self-existing one yang ada dengan sendirinya, yaitu I am. Kami menyatakan pula bahwa bukan Bapa saja Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Oleh karena Yesus adalah I am, oleh karena Yesus adalah Hotheos,
Maka semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Teologi Corposality Pendeta Heras Sabtono menyatakan bahwa Bapa saja yang layak dan pantas disembah, bukan siapapun. Kami menyatakan bahwa Yesus juga disembah sebagaimana Bapa dan Roh Kudus disembah, karena Yesus adalah Tuhan dan Allah kami. Ayat-ayat referensi Yohanes 8 ayat 58 New King James Version. Yesus adalah I am. Yohanes 8 ayat 24 Phantom Translation. Yesus adalah I am. Yohanes 20 ayat 28 Ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 5 ayat 23. Ayat ini saya akan bacakan. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Satu hal yang sangat mengerikan adalah bahwa Pendeta Gilbert Lumoindong, Ketua Penginjil GBI, mendukung damnable heresies, bidat terkutuk, 2 Petrus 2 ayat 1, yang menyatakan jangan sembah Yesus dengan asumsi bahwa Yesus bukan Hotheos, Yesus bukan I am. Kalau seandainya nggak setuju pendapat orang, urusin jemaat yuk, lindungi jemaat yuk dari ajaran salah itu. Kenapa ya urusan orang lain? Yo, itu benar Pak, benar Pak Gilbert. Pasti kurang kerjaan dia. Jadi sudah gue kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang kalau kurang kerjaan minta kepada yang punya kerjaan, karena ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Jadi kita harus belajar bahwa dalam hidup ini yang menyerang gereja, yang menyerang hamba Tuhan itu adalah kerjaan setan. Jangan ambil alih kerjaan setan ya gitu. Kalau dalam 2 Petrus 2 ayat 1, paham ini disebut damnable heresy, bidat terkutuk. Guru palsu masuk menyelusup di tengah-tengah orang-orang percaya. Itulah damnable heresy, bidat terkutuk. Guru palsu menyangkal penguasa yang telah menebus orang-orang percaya, termasuk mereka. Tapi iman kita adalah, walaupun Tuhan Yesus datang sebagai manusia, ia adalah tetap objek penyembahan kita. Sama seperti Allah Bapa adalah objek penyembahan kita. Yohanes 5 ayat 23 kita baca. Injil Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti di sini kita tekankan kata sama seperti. Semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Menurut Pendeta Heras Sabtono, pernyataan bahwa Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri dan bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, tidak pernah ditulis di buku Kristen apapun dan tidak pernah juga dibahas dalam konsili gereja apapun. Memang tidak pernah, hanya di Indonesia oleh Pendeta Heras Sabtono. 1 Yohanes 5 ayat 7 menyatakan bahwa 3 saksi, yaitu Allah Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh Kudus, masing-masing adalah Allah dan satu Allah dalam persatuan. Haleluya. Itulah iman kita. Allah memiliki tubuh roh serta bagian-bagian tubuh seperti manusia dalam ukuran dan bentuk. Sosok tubuh Allah dapat dilihat oleh mata jasmani manusia dan tubuh roh Allah memiliki bagian-bagian tubuh seperti manusia. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan rambut, dan lain-lain. Daniel 7 ayat 9 dan Wahyu
5 ayat 1 sampai 7. Dalam kitab suci, hanya kesaksian orang yang telah melihat Allah dengan mata jasmani mereka. Ada kalanya 74 atau 75 orang sekaligus melihat Allah Israel dengan mata jasmani mereka. Kita membaca Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel itu. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Keluaran 24 ayat 9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Musa, Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 tua-tua. Jadi 70 tua-tua. Jika Yosua bersama Musa seperti tempat lain. Di Keluaran 24 ayat 13 atau Keluaran 32 ayat 17. Keluaran 24 ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. 74 atau 75 saksi benar-benar melihat Allah Israel dengan mata jasmani mereka dan makan minum bersama Allah di Gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 10 dan 11 ada tempatnya, yaitu di Gunung Sinai. Dan dikatakan kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Di sini kita melihat bukti lain yang jumlahnya ratusan dalam kitab suci, bahwa Allah memiliki tubuh pribadi dengan bagian-bagian tubuh seperti manusia. Allah memiliki tubuh rohnya sendiri dengan bagian-bagian tubuh seperti manusia, misalnya kaki, tangan, dan lain-lain. Dan mengenai kaki Allah, dalam Keluaran 24 ayat 10, sebuah trotoar di bawah kakinya. Jadi Tuhan memiliki kaki. Ayat bandingannya di Wahyu 4 ayat 6 dan Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Tuhan tidak mengulurkan tangannya melawan pemuka-pemuka Israel karena mereka telah melihat Allah Israel. Tuhan tidak mengulurkan tangannya melawan pemuka-pemuka Israel dalam penghakiman. Itu menandai Tuhan memiliki tangan, bukan hanya kaki. Jika 74 atau 75 saksi telah melihat Allah, maka Allah harus memiliki tubuh untuk dilihat. Seperti dikatakan dalam Keluaran 24 ayat 10 dan 11. Jika 75 orang makan dan minum, maka Allah menyediakan makanan yang nyata, perjamuan yang nyata di Gunung Sinai. 2 kali dikatakan mereka melihat Allah Israel. Keluaran 24 ayat 10 dan 11. Kita harus menerima fakta bahwa Allah memiliki tubuh roh dan bagian-bagian tubuh seperti manusia sebagai kebenaran. Keluaran 24 ayat 11. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Walaupun 74 atau 75 saksi telah benar-benar melihat Allah Israel, Tuhan tidak menghukum atau tidak mengulurkan tangannya melawan mereka. Sebelum perjanjian Allah dengan bangsa Israel, umat Israel tidak diizinkan menyentuh Gunung Sinai. Seandainya mereka menyentuh Gunung Sinai sebelum perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah, mereka pasti dihukum mati. Keluaran pasal 24 ayat 3 sampai 8, pasal 19 ayat 12 sampai 25, dan Ibrani 12 ayat 20. Dikatakan mereka memandang Allah.
Lebih dari 25.000 referensi dalam kitab suci menyatakan bahwa Allah adalah oknum yang nyata dengan tubuh roh pribadi, jiwa, dan roh seperti malaikat dan manusia. Hanya berbeda tubuhnya yang adalah substansi roh daripada daging dan tulang. Makan dan minum. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Setelah Allah dan umat Israel mengadakan perjanjian pertama dengan darah binatang, pemuka-pemuka Israel makan dan minum bersama dengan Allah Israel. 74 atau 75 pemuka-pemuka Israel makan dan minum bersama dengan Allah dengan makanan yang Allah sendiri siapkan di Gunung Sinai. Kita belajar dari kitab suci bahwa bahkan Allah dan para malaikat makan dan minum. Allah memiliki tubuh roh dengan bagian-bagian tubuh seperti manusia. Tubuh Allah seperti manusia dalam ukuran dan bentuk. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Sosok tubuh Allah seperti manusia dalam ukuran dan bentuk karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tubuh Allah tidak terdiri dari darah dan daging, tetapi terdiri dari roh. Maka Allah disebut oknum roh, a spiritual being. Bapa adalah oknum roh, firman adalah oknum roh. Sampai pada saat firman menjadi daging. Roh Kudus adalah oknum roh. Ketika pribadi Allah masing-masing memiliki tubuh rohnya sendiri dan jiwanya sendiri serta rohnya sendiri. Jiwa merasakan, roh mengetahui, tubuh menampung jiwa dan roh. Tiga pribadi roh dalam ketuhanan adalah objek penyembahan kita. Walaupun firman, oknum roh telah menjadi daging, firman yaitu Tuhan Yesus tetap objek penyembahan kita. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14 dan Injil Yohanes 5 ayat 23. Bukan hanya Bapa saja objek penyembahan. Ketiga pribadi semua adalah objek penyembahan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, objek penyembahan kami adalah satu Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itu roh, yaitu spiritual being, pribadi roh. Dan Allah pribadi roh adalah satu Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang adalah objek penyembahan kami. Bapa, bidat yang terkutuk dan berheresi menyatakan bahwa hanya Allah Bapa adalah Allah, the God, Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Maka hanya Allah Bapa dinyatakan sebagai objek penyembahan, bukan siapapun. Akan tetapi kami memiliki Yesus sebagai objek penyembahan kami bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sama seperti kami di Indonesia menyanyikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami adalah iman pengakuan kami. Dan kami akan mempertahankan iman pengakuan ini sampai titik terakhir. Karena Alkitab berkata, menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa. Dan bila kami menghormati Yesus, maka kami menghormati Bapa juga. Karena kami harus menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Sesuai dengan firman Tuhan.
kami mau percaya dan kami mau memberitakan bahwa kami menyembah Yesus karena divinity dan kekekalan Yesus adalah sama dengan divinity dan kekekalan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur atas pengertian yang kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.